Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa kembali dengan topik pembahasan hari ini adalah Tuhan berperang untuk Anda. Ayat intinya terdapat dalam Yosua pasal 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap hari kita menghadapi pertempuran, bukan dengan pedang dan tombak, melainkan dengan pikiran, tekanan, dosa, dan rasa takut. Namun pelajaran ini menegaskan ada satu kebenaran yang menggetarkan, bahwa Tuhan sendiri berperang untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu, ayat kuncinya dalam Yosua pasal 5 ayat 13 dan 15 mengatakan, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Di sini dikatakan pemimpin perang kita bukan manusia, melainkan Yesus Kristus, panglima bala tentara surgawi. Saudaraku yang kekasih, dari sini kita bisa telusuri 5 sorotan, mulai dari kesabaran dan keadilan Allah, penghakiman, pemurnian dosa, pilihan bebas, hingga damai sejati hanya ada di dalam Kristus. Kita mulai hari Minggu dengan tema kesalahan orang Kanaan. Dalam ayat kunci Kejadian 15 ayat 16, Imamat 18 ayat 24 sampai 30 dan Ulangan 9 ayat 4 dan 5, di situ ditegaskan bahwa Allah menunda hukuman sampai dosa sudah matang. Ini menunjukkan Ia sabar, tetapi keadilannya pasti. Bangsa-bangsa dibinasakan bukan karena Israel lebih benar, melainkan karena kejahatan mereka, orang Kanaan, sudah matang dan kebenaran Allah harus ditegakkan. Sebagai introspeksi diri, adakah Anda dan saya menafsirkan kesabaran Allah sebagai izin untuk menunda pertobatan hari ini? Jangan lupa saudaraku, aplikasi dalam kehidupan kita hari ini adalah jangan normalisasi dosa zaman ini. Contoh soal spiritisme modern, atau Anda dan saya mengultuskan diri sendiri, atau kompromi secara moral. Beri batas waktu rohani untuk hal yang harus dihentikan sepanjang hidup kita ini. Tulis, tanggalkan, dan lakukan. Artinya apa? Beri batas waktu rohani. Jangan terus menunda pertobatan. Tetapkan deadline atau waktu khusus minggu ini untuk mengakhiri kebiasaan atau dosa tertentu yang Tuhan sudah tunjukkan kepada hati kita. Hal yang harus dihentikan pekan ini bisa berupa dosa pribadi. Misalnya kebiasaan berbicara kasar, menuduh orang lain, menghakimi, dan penundaan waktu khusus untuk berdoa. Kelalaian memelihara sabat, atau kemarahan tersembunyi, atau kebiasaan online yang tidak kudus. Nah, kata tulis adalah ambillah waktu untuk mencatat satu hal yang harus diakhiri minggu ini. Menulis membuat tekad menjadi konkret. Kata tanggalkan artinya lepaskan, buang, hentikan, jangan disimpan lagi. Ini bahasa simbolik dari melepaskan kasut dalam Yosua pasal 5 ayat 15 sebagai tanda penyerahan total kita kepada Tuhan. Kata lakukan, jangan hanya niat atau tulis di buku harian, tapi harus ada tindakan yang nyata yang harus diambil. Pertobatan sejati selalu diikuti oleh perubahan perilaku. Oleh sebab itu saudaraku, sebagaimana perang Israel bukan ambisi politik, melainkan penghakiman Allah, maka itu pada skala kosmik, konflik di Kanaan hanyalah bayangan dari perang besar antara Kristus dan setan yang ditulis dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 9. Kita lanjut pada hari Senin dengan topik Hakim Agung. Ayat kuncinya terdapat dalam Kejadian 18 ayat 25, Mazmur 96 ayat 10 dan 13, dan 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8. Di sini ditekankan bagaimana Allah adalah sebagai hakim yang adil dan benar, dan Ia akan menghakimi dunia dalam kebenaran dan menghadiahi yang setia. Di dalam ajaran Advent saudaraku, sejak tahun 1844, ditekankan bahwa Kristus melayani di bilik Maha Kudus di sorga. Dan itu ditulis dalam Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10 dan Wahyu 14 ayat 7. Penghakiman atau masa penyelidikan sedang berlangsung sampai hari ini. Bukan untuk menakut-nakukan orang, tapi melainkan untuk memulihkan nama Allah, membenarkan umat yang bertobat. Sebagai introspeksi saudara, jika Kristus adalah hakim sekaligus pembela kita, mengapa Anda dan saya menunda untuk datang kepadanya hari ini? Sebagai aplikasi praktis saudaraku, marilah kita hidupkan kembali liturgi ibadah pertobatan, yaitu pengakuan konkret terhadap dosa kita setiap malam.
mengembalikan kebiasaan dan disiplin rohani pertobatan yang teratur. Kita harus sadar dan sangat mendalam, bukan hanya sekedar minta ampun dosa dengan cepat atau doa secara otomatis. Pertobatan yang hidup, saudaraku, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kebiasaan yang dihidupkan setiap hari. Ukur kata-kata dan perilaku kita, sebagaimana kita akan berdiri di hadapan tahta Allah, karena memang demikian adanya. Saudaraku, jika Allah itu adil, dosa harus diurus tuntas. Itulah tema selanjutnya pada hari Selasa dengan tema perampasan atau pemusnahan. Ayat inti terdapat dalam Keluaran 23 ayat 28-30, Ulangan 7 ayat 5, Yosua 11 ayat 19-20. Di sini ditegaskan, rencana awal Allah adalah pengusiran secara bertahap untuk menguji iman Israel. Namun karena hati bangsa-bangsa itu mengeras, mereka memilih kehancuran bersama berhala mereka. Jadi apa makna rohaninya? Dosa tidak bisa dinegosiasikan. Dosa harus dihentikan, bukan ditawar. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 13, hidup daging berakhir dengan maut, hidup oleh roh membawa kemenangan dan kehidupan yang kekal. Saudaraku, kemenangan sejati itu bukan menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri hingga tahta hati kita hanya menjadi milik Kristus. Sebagai aplikasi hari ini, saudaraku, coba inventarisasi kata herem di dalam pribadi kita. Apa yang harus dihabisi, apa yang harus diserahkan bagi pekerjaan Tuhan, bukan disimpan. Karena kata herem adalah barang yang telah dikhususkan bagi Tuhan, atau sesuatu yang dipisahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Nah, bila diambil atau disalahgunakan, itu akan menjadi terkutuk dan membawa pemisahan kita dari hadirat Allah. Maka oleh sebab itu, saudaraku, coba buat tindakan pengganti. Kalau matikan A, kebiasaan buruk, langsung isi dengan B, kebiasaan baik. Dengan cara bagaimana? Kita baca firman Tuhan, kita berdoa, dan melakukan pelayanan kasih. Saudaraku, sesudah pemurnian, Allah menghormati kebebasan kita untuk memilih. Dan itulah inti topik hari Rabu dengan judul Pilihan Bebas. Ayat kunci terdapat dalam Ulangan 30 ayat 19, Yosua 24 ayat 15, di mana disebutkan Allah menghamparkan hidup dan maut, berkat dan kutuk, lalu berkata, pilihlah hidup. Tidak ada wilayah netral dalam konflik besar ini, saudaraku. Sebagai contoh kuat, Rahab, dia memilih dengan iman, dia hidup. Akan, dia memilih ketamakan, dia binasa. Jadi di akhir zaman ini kita pun harus memilih antara materai Allah yang hidup dalam Wahyu pasal 7 atau memiliki tanda binatang Wahyu pasal 13. Sebagai introspeksi, saudaraku, pilihan apa yang Anda dan saya hidupkan hari ini atau sahkan hari ini? Itulah yang menentukan posisi Anda dan saya untuk hari esoknya. Sebagai aplikasi, saudaraku, marilah kita pasang filter nama Allah sebelum keputusan penting diambil. Coba ditanyakan, apakah ini memuliakan nama Tuhan yang besar atau tidak? Maka oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita terapkan resep rohani, yaitu 4R. Untuk masalah memilih soal finansial dan moral. Dan itulah 4R ini ada resep untuk menyembuhkan dosa dan membangun integritas finansial serta moral dalam terang Kristus. Gunakan 4 langkah 4R ini, saudaraku, yaitu recognize, repent, restitute, dan reform. Sebagai prinsip pertobatan praktis untuk memperbaiki keputusan dan kebiasaan dalam hal uang, keuangan, maupun karakter. Jadi kita kenali pemicu apa yang menyebabkan ini terjadi. Lalu kita bertobat secara spesifik dan pulihkan yang rusak dan bangun kebiasaan baru yang kudus. Sebagai contoh, apabila kita sering stres yang memicu kemarahan, kita ubah menjadi doa ucapan syukur. Saudaraku, kita harus menentukan pilihan berpihak kepada siapa. Dan sesungguhnya hanya satu raja di pihak kita adalah Raja Damai. Itulah topik selanjutnya hari Kamis dengan tema Sang Raja Damai. Ayat kunci terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, Mika 4 ayat 3, dan Yohanes 14 ayat 27. Yesus adalah Raja Damai. Dia memerintah dengan keadilan dan shalom. Ia menaklukkan kesehatan bukan dengan pedang besi, melainkan dengan paku salib di Golgota.
Damainya saudaraku bukan sekedar hening tanpa suara, tapi damai Yesus itu sanggup menjaga hati di tengah badai dunia ini. Itulah yang ditulis dalam Filipi 4 ayat 7. Itulah damai yang memampukan umat setia untuk berdiri sampai kedatangannya. Sebagai aplikasi saudaraku, marilah jadwalkan ruang damai setiap hari. Antara 10-15 menit, marilah kita berhening sejenak, membaca firman Tuhan dan melakukan doa syafaat. Dan jangan lupa rayakan, pelihara Sabat sebagai ibadah yang membawa damai. Ibadah di gereja, di alam, atau di meja keluarga kita. Dan waktu saat kita menjamu tamu untuk memperkenalkan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebagai penutup saudaraku, Tuhan masih berperang untuk Anda dan saya. Dengan kesimpulan, pertama, Tuhan itu panjang sabar saudaraku. Tapi ada batasnya. Yang kedua, Tuhan adalah hakim agung. Dia adil namun penuh kasih. Yang ketiga, Tuhan kudus. Artinya dosa harus dimatikan, bukan dinego. Karena tidak mungkin dosa bisa berhadapan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghargai pilihan kita, yaitu kasih sejati tidak ada memaksa. Dan Tuhan adalah Raja Damai. Ia mengakhiri perang dosa dengan kasih-Nya. Sebagai introspeksi diri, di manakah posisi Anda dan saya hari ini? Apakah Anda berada di pihak Panglima Bala Tentara Sorga atau masih berjuang sendiri? Jangan berperang sendiri saudaraku, tapi serahkanlah senjata manusia, kepahitan, manipulasi, kedangingan. Angkat tangan iman seperti Musa. Kelilingi Yeriko di hadapan Anda dan saya dengan ketaatan. Dan diam untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Yang ditulis dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Saudaraku, jika hari ini hati kita diserahkan, maka Tuhan yang sama akan merobohkan Yeriko, juga akan merobohkan benteng dosa di hati kita. Mintalah Tuhan sebagai panglima kita untuk menyelidiki hati kita dan menyingkapkan herem, yaitu barang yang telah dikhususkan bagi Tuhan atau sesuatu yang dipisahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Jangan disimpan, tapi akui dan tinggalkan. Dan mintalah Yesus Panglima Bala Tentara Sorga itu membentuk tabiat kita serupa dengan Dia. Dan memohon agar membimbing dan menuntun hidup kita sebagai surat Kristus yang ditulis dalam 2 Korintus 3 ayat 3 yang bisa dibaca oleh semua orang agar namanya yang besar dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan sebagai penutup adalah selama Kristus di pihak kita, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kita. Sebab yang berperang untuk Anda dan saya adalah Tuhan semesta alam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.